Hai everybody. Nah, kemarin kita baru aja baca yaitu dari autornya Fafai, yaitu cerita Argantara dari bab 3 hukuman bersama. Yuk kita gulir di bab selanjutnya. 4. Bukan pilihan. Akberos Gen 1 Argantara Loveruk Asyera Hanjani. Jangan lupa vote dan follow, ramaikan di setiap paragrafnya dengan komentar kalian. Happy reading. Rasa bosan menghantui diri perempuan yang duduk bersila di depan televisi besar. Suntuk, malas, dan juga ngantuk menjadi satu. Arga tidak ada di rumah, katanya ada hal penting. Entah hal penting seperti apa yang dimaksud cowok itu. Hal itu tentunya membuat Syara kesepian setengah mati. Biasanya ada Arga yang selalu mengajaknya ribut, entah hal-hal kecil apa yang dipeributkan. Bosen banget, gila. Syara melempar asal remote TV-nya. Syara bukain pintunya, boy. Syara menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Begitu telinganya kembali mendengar ketukan pintu beberapa kali, lalu Syara berdiri dengan sebal. Pasti Arga nih pelakunya. Lo bisa gak sih salam dulu? Kalau ya Allah, lo kenapa? Syara membelatkan matanya saat menatap luka lebam di sekucur wajah Arga. Prih, jangan dipegang. Arga menurunkan tangan Syara dari pipinya. Jadi ini alasan lo pergi karena hal penting. Hal penting dari mananya sih? Hal gak jelas kayak gini lo kata penting. Syara terkepalan. Kenapa pulang? Itu lo kalau kayaknya belum dipukul pakai linggis, belum kapok. Berisik. Arga berdiri sengilu saat merasakan pipinya sakit luar biasa. Nah, baru tahu kan rasanya sakit gimana? Gitu hobi banget main tonjok-tonjokan macam preman aja. Gak berhenti dulu, teriak Syara saat Arga mulai menaiki anak tangga. Apalagi Syara mau marah, tunda dulu marah lo, gue nggak bisa ribut dulu sama lo, gue capek mau tidur. Arga membuka handle pintu kamar lalu ia berjalan ke arah kasurnya dan melepaskan tubuhnya di sana. Rasanya tubuhnya seperti ditekuk, tulangnya terasa ngilu, kulit wajah serta kulit bahunya terasa sangat nyeri. Kata Arga sih menyelesaikan masalah kemarin yang katanya bara keroyok Alden. Syara menghela nafas sabar, benar-benar harus menambahkan tingkat kesabaran level tinggi saat menghadapi Arga. Bangun dulu, bersihin badan lo dulu, luka lo juga belum diobati, bisa-bisa infeksi nanti, tegur Syara ya dengan tangannya menarik lengan laki-laki itu. Dengan ucapan frustasinya, Arga akhirnya bangun dari rebahannya. Ia mencukur rambutnya dengan kasar, lalu ia menatap Syara dengan tatapan datar. Mau apa lagi? Mandi dulu, baru tidur. Arga mengalihkan pandangannya. Gue gak bisa. Lo gak bisa mandi? Tanya Syara dengan daya berkerut. Udah gede gak bisa mandi? Kebangetan. Arga menatap Syara dengan tatapannya lebih latar. Gue gak bisa mandi karena badan gue bakal perih kalau kena air. Syara bodoh. Oh, terus lo gak mandi gitu? Arga menggeleng. Syara merasa berat. Arga ini seperti bayi besar, tapi bayi bandel, bukan bayi penurut. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, Syara berjalan mendekati lemari bercat hitam itu. Lalu ia mengambil kotak P3K dan kembali berjalan mendekati Arga yang masih duduk dengan kepala menunduk. Angkat kepala lo. Arga mengangkat kepalanya. Sini dekatan, kalau lo gak mau mandi, setidaknya bersihin luka lo itu. Arga menatap Syara dengan tatapan jengah. Berdecak sebel, kemudian terpaksa merubah posisinya menjadi duduk. Gadis ini selalu marah-marah jika dirinya terluka, tapi selalu saja begini. Semarah-marahnya Syara ujung-ujungnya mau mengobati Arga dengan telaten. Luka lo yang kemarin belum sembuh dan sekarang ditambah luka yang baru lagi. Wajah Syara dengan tangannya yang fokus mengompres luka Arga. Mandek mata Syara tertuju pada bahu Arga, tepatnya pada bajunya yang terlihat sedikit robek. Syara penasaran, tangannya terangkat untuk membuka sedikit kerah baju Arga. Di sana nampak luka memar, terdapat darah kering di bagian bahunya. Mungkin Arga tak menyadari itu. Ini bahu lo kenapa lagi? Tanya Syara tanpa mengalihkan pandangannya dari bahu Arga. Emang benar-benar ya, suka banget sakitin diri sendiri. Mungkin kehantam sama balok kayu tadi. Syara meringis mendengarnya. Nggak kebayang rasanya gimana. Nendang kayu aja rasanya udah nyut-nyutan, apalagi ini kehantam balok kayu yang ukurannya lumayan besar. Kalau jadi Syara, mungkin Syara akan menangis seharian tanpa henti. Benar. Sakit nggak? Arga mengangguk. Sakit sampai ke tulang. Syara kembali menangis. Syara mengambil kapusan alkohol kemudian meneteskan cairan alkohol itu bagian luka Arga yang ada di bahu. Arga merengek pelan saat cairan alkohol itu menetes tepat di bagian kering. Syara tersentak pelan saat merasakan kepala Arga ditembak badannya. Pasti itu saja Syara mendengar rendahan kecil dari mulut laki-laki. Lo ngapain sih gak? Tapi laki-laki itu malah semakin menangis karena Syara jangan ditekan kepala gue, habis ditonjok tadi. Arga berbicara, bangun dulu, lo ngapain sih nangis? Luka gue kena alkohol.
Terus apa hubungannya sama nempel-nempel gue gini? Arka tak menjawab membuat Syara menghela nafasnya pelan. Syara kembali menatap Arka yang terlihat antang-antang aja, malah sekarang tidak mengeluarkan rintihan lagi. Tapi anehnya, kenapa laki-laki ini masih betah bersandar di ditanya? Apa laki-laki ini tidur? Share, apa? Detak jantung lo kencang amat, lo deg-degan ya di deket gue. Shit. Masih jam 6 pagi gini, Syara sudah nampak di sekolahan. Dirinya tak menghindari Arga. Ia sebel dengan sikap Arga yang selalu menjairinya. Ia bersumpah dengan dirinya sendiri, ia tak akan mengobati lagi manusia itu jika terluka kembali. Ia masih marah dengan ucapan Arga yang kelewat jujur kemarin. Saat detak jantung Syara benar apa adanya, berdetak kencang, apalagi saat Arga bersandar berdirinya membuat groginya semakin tinggi. Syara tersenyum miring. Ia berhasil mengerjai Arga saat ini, menyeting alarm coba itu agar Arga datang terlambat. Anggap saja balas dendam. Karma is real, gumam Syara seraya mengembangkan senyumnya. Mau kemana lu? Maka Syara terhenti saat telinganya mendengar suara yang tak begitu asing. Dengan perlahan Syara membalikkan badannya. Detik itu juga senyumnya Syara memudar. Bagaimana bisa Arga sampai di sini padahal tadi Syara sudah menyeting alarmnya dengan alih-alih balas dendam. Arga mendekat ke arah Syara, tentu saja Syara tak hanya diam, ia menurunkan langkahnya perlahan. Lo balas dendam kan sama gue karena udah nyeting alarm di kamar? Hahaha, bodoh. Gue udah bangun lebih awal daripada lo. Arga menyentil keras dahi Syara. Lain kali kalau mau ngerjain orang tuh pintar dikit. Loh, atensi Syara teralihkan pada benda pipih yang baru saja bergetar. Aldi Mahindra. Namanya tertera pada notifikasi WhatsApp miliknya. Ia segera membukanya dan membaca pesan Aldi Mahindra. Sepulang sekolah nanti ada urusan OSIS sebentar, materi baru buat OSIS periode baru. Inti OSIS suruh kumpul semua di lab biologi. Dan soal lo pulang nanti biar gue yang anterin. Gue gak mau lo nolak tawaran gue. Syara menghela nafasnya perlahan. Mungkin ia akan pulang terlambat lagi. Kapan coba urusan OSIS akan berhenti? Dari dulu perasaan dia tidak pernah berhenti dari tugasnya. Menghukum siswa Badung selalu Syara yang diandalkan. Siapa? Tanya Arga sedikit kepo. Bukan siapa-siapa, jawab Syara gadis itu memasukkan ponselnya ke dalam saku baju pramukanya. Gue bilang siapa? Tanya Arga sekali lagi, kali ini penuh dengan penekanan. Syara berdecak kesal. Tidak bisakah manusia ini tidak kepo dengan urusannya? Emang kalau Syara kasih tahu soal urusan OSIS ke Arga bakal paham. Syara yakin 100% cowok itu tidak bakal dan tidak akan pernah paham. Gue ada tugas OSIS, soal pulang lo gak usah nungguin gue nanti pulang sama Aldi? Bayo Arga dibalas anggukan oleh anggukan kepala Syara. Gue tungguin, bilang sama Aldi batalin janji lo sama dia. Syara mengerutkan dahinya. Ada apa dengan Arga sekarang? Tumben-tumbenan mau berbaik hati dengannya dengan cara menunggu selesai acara OSIS. Tidak, Syara tidak boleh luluh. Ia tahu sekarang ia dipermainkan. Gue udah janji, gak enak kalau mau batalin gitu aja lagi. Lo kenapa sih tumben-tumbenan banget mau nungguin? Sebagai suami yang baik, gue harus bertanggung jawab. Syara, coba Arga tanggung jawab. Bolehkah Syara ketawa sekarang juga? Tanggung jawab di mananya? Setiap malam Syara selalu tinggal sendirian, dikasih uang jajan saja kadang cuma 10.000. Sini HP lo. Arga mengambil ponsel Syara yang bersada di saku baju gadis itu. Buat up. Selesai nih. Arga kembali menyerahkan ponsel Syara kepada sang pemilik. Lo apain gak? Arga menatap bahunya acuh. Gue cuma bilang Aldi kalau lo pulang sama gue. Syara melebarkan bola matanya. Lo pilih Aldi daripada gue. Syara mengelengkan kepalanya tak habis pikir. Apa Arga tidak bisa membedakan mana urusan biasa dan mana urusan penting? Masalahnya ini bukan untuk memilih. Ini bukan acara Romeo Juliet. Ini bukan acara Romeo dan Juliet ya. Ini urusan penting gue sama Aldi itu. Silakan pulang sama Aldi kalau lo mau. Syara mengerutkan dahinya. Ini anak kenapa sih? Silakan pulang sama Aldi kalau lo mau. Bulan depan lo udah bunting anak gue. Arga menaikkan sebelah alisnya. Pilih mana? Gue anggap jawaban lo itu ya. Potong Arga. Apa-apaan ini? Syara mengerutkan dahinya. Maksudnya bulan depan lo siap dengan aku? Lo gila. Syara mau mulutnya sendiri kalau sebagian siswa berlarang menoleh ke arahnya. Syara menghembuskan nafasnya perlahan. Oke, gue setuju sama lo gila. Syara memakan mulutnya sendiri kalau sebagian siswa yang berlalu lalang menoleh ke arahnya. Syara menghembuskan nafasnya perlahan. Oke, gue setuju sama bunting anak gue. Syara salah Arga sebelum Syara menyelesaikan ucapannya. Syara memukul pelan bahu Arga. Anak. Terus yang ada dalam pikiran cowok itu. Dikira punya anak apa? Gue gak jadi pulang sama Aldi, gue pulang sama lo. Puas lo.
Arka tersenyum mengecek. Anjing pintar. Arka anjing. Itu udah hari ini. Sorry demor ya semua. Sorry demor ya pribadi. Jadi tadi itu ada sedikit ya kendala-kendala biasa lah. Buat kalian kalau yang mau ikut nextnya, stay tune, tungguin untuk next capture-nya. Nah, untuk kalian yang pengen ceritanya aku ceritain atau cerita favorit kalian aku ceritain, kalian boleh komen dan kasih linknya di bawah. Oke? Nah, nanti untuk link Arkantara sendiri aku akan taruh di description box. Love you all. See you next time.